Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Di sini saya membagikan sedikit tutorial untuk bagaimana caranya kita mengupload soal ke CBT yang akan kita gunakan pada saat melaksanakan USP kelas 3 tahun pelajaran 2023-2024. Pertama-tama kita connect dulu ke WiFi ya. Kita harus konekkan dulu ke server di sini, yaitu WiFi-nya CBT 1 SMA Negeri Campur Sari. Kita konekkan ya. Di sini saya sudah connect. Untuk passwordnya, password CBT ini di sini adalah CBT semanca, hurufnya kecil semua. Setelah itu kita masuk ke web, ke Chrome ya. Masuk ke Chrome, langsung ketikkan saja ini ya alamatnya ya, 192.168.88.43 semanca CBT ya. Coba ya, 192.168.88.43 semanca, maaf, garis miring semanca CBT ya. Kita enter ya. Begini halaman pertamanya, begini muncul di sini nama SMA, kemudian tulisan besar di sini login pengguna. Karena kita sebagai pengupload soal, kita bukan sebagai pengguna ya, melainkan sebagai guru atau operator. Di sini ada login guru atau operator, kita klik. Nah, masukkan username dan password yang telah saya share di grup yang akan saya share, username dan password Bapak Ibu Guru. Di sini saya menggunakan user admin saja biar enak, biar cepat prosesnya. Nah, di sini admin, masukkan passwordnya yang telah saya bagikan nanti, kemudian klik login. Nah, beginilah halaman utama dari semanca kita ya, semanca CBT, yaitu singkatan dari SMA Negeri Campur Sari Komputer Basis Tes ya, CBT. Setelah masuk ke halaman utama, di sini ada nama Bapak Ibu Guru ya. Karena saya loginnya sebagai admin, tertera di sini namanya admin semanca CBT. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru nanti login menggunakan username dan password yang telah saya berikan, di sini muncul nama Bapak Ibu Guru. Setelah itu, sebelum kita mengupload soal, kita masuk ke data modul terlebih dahulu ya. Data modul, kemudian topik. Ya, di sini muncullah topik-topik dari soal Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru pakai pada saat pelaksanaan PAS ganjil kemarin ya. Ini soal-soalnya banyak ya, soal-soalnya. Nah, sama seperti yang kemarin, pertama kita tambahkan topik dulu. Nama topiknya ini saya contohkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, di sini saya akan mengetikkan, pertama kita ketikkan nama dulu. Nama Bapak Ibu Guru saya contohkan guru bahasa Indonesia kita, yaitu Bu Ati. Saya contoh di sini Bu Ati, kemudian kasus script, kemudian USP 2024 bahasa Indonesia ya. Pertanyaan kenapa begini? Ini untuk memudahkan kita ya, nama ini untuk memudahkan kita untuk mencari bank-bank soal yang telah kita upload ke dalam CBT ya. Jadi kita kopikan aja, deskripsinya kita samakan, yaitu nama guru, script, USP 2024 mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu kita tambahkan ya. Ini hanya contoh saja ya, nama topiknya. Tetapi formatnya lebih baik begini. Kita tambahkan ya, setelah berhasil tersimpan ya. Kita masuk ke import soal dan Word ya. Ya, nama yang kita buat tadi kan langsung muncul di atas ya. Jumlah soalnya 0 karena kita belum mengupload sama sekali ya. Kemudian masuk ke import soal Word, masih di data modul ya. Di sini
Nah, gunanya kita menggunakan nama yang tadi di data modul, nama, tulisan script, mata pelajaran, itu memudahkan di sini, Bapak Ibu. Kita ketik aja nama kita, misalkan atau USP lah, USP ya. Nah, ya begitu kita ketik USP muncul ya. Nah, ya, nanti USP 2024 bahasa Indonesia muncul ya. Nah, camkan ya. Kita klik saja. Nah, setelah masuk seperti ini, pastikan di sini adalah di bagian topik. Di bagian topik ini pastikan ini adalah topik kita tadi, ya, mata pelajaran kita dan topik yang kita buat tadi. Ya, setelah dipastikan di sini, sekarang kita buka filenya, file dari soal yang akan kita pakai USB ya. Di sini sudah saya siapkan ya. Kita buka Microsoft Word sebentar. Ya, inilah format soal yang akan kita pakai di CBT ya. Seperti Bapak Ibu guru sudah buat. Setelah itu kita minimize ya. Kita kembali lagi di sini setelah soalnya tadi di sini kita siapkan, kita buka. Nah, pada bagian import soal Word, kita klik full screen ya. Di sini ada memperbesar. Kita perbesar, kemudian kita buka soal kita. Kita klik tabelnya ya. Sampai terblok semua seperti ini tabelnya. Ya. Caranya gimana ngeblok? Di sini kita dekatkan aja tabel soal yang kita buat tadi, kita letakkan kursor di sebelah kanan atas ya. Nah, sebelah sini. Nah ya, seperti itu ya. Kita blok, kemudian kita copy ya, Ctrl C, kita copy ya. Setelah kita copy, kita pastekan di sini Bapak Ibu. Cara pastekannya gimana? Ctrl di keyboard dengan tombol V. Tunggu prosesnya sebentar. Ya, inilah ya soal Bapak Ibu ya. Ya. Pastikan 50 soal. Setelah pasti di sini soalnya muncul semua, kita cek lagi di sini apakah jawabannya muncul semua. Satu-satu ya Bapak Ibu, pastikan ini hanya contoh saja. Ya, pastikan di sini muncul semua. Di sini ada tulisan soal, kemudian ini soalnya, di jawaban ini kita pastikan jawabannya tidak ada yang kosong. Kemudian di sini 0 ini adalah jawaban salah dan 1 adalah jawaban benar. Ya, kita pastikan dulu semua. Kalau 50 soal kita pastikan dulu sistem menerima jawaban dan soal yang kita buat di Microsoft Word tadi. Setelah sudah dipastikan, sekarang sekarang klik untuk memperkecil lagi. Silakan perkecil, kemudian klik import Bapak Ibu. Import. Ya, kita pastikan di sini yang tampil di import soal dari Word, kita pastikan adalah 50 soal. Kita scroll aja ke bawah ya, 50 soal ya. Ya, setelah itu klik simpan Bapak Ibu. Paling bawah letaknya disimpan ya. Scroll soal sampai nomor 50, habis itu di sini baru muncul simpan. Baru kita klik simpan. Data sedang diproses ya. Kita tunggu. Data sedang diproses. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cara untuk mengupload soal ke CBT. Ya, di sini setelah berhasil, di sini keterangannya muncul Bapak Ibu. Jumlah soal 50,
jumlah jawabannya 250. Berarti betul ya Bapak Ibu. Karena per satu soal itu jawabannya ada 5 ya, A, B, C, D, E. Jadi jawabannya 250 jawaban. Berarti sudah pas. Ya, berarti satu soal dikali 5. Kalau misalkan di sini 240 berarti ada yang soal atau ada jawaban tidak terbaca. Jadi kita ulang lagi begitu. Ya, setelah itu kita klik OK. Nah, ya. Kemudian kita cek gimana caranya soal kita sudah masuk apa belum. Kita ke topik lagi. Kita cari nama yang kita buat tadi ya. Ini ya. Nah, ya, yang tadinya 0 jumlah soalnya sekarang berubah menjadi 50. Kemudian setelah soalnya berhasil di upload ke dalam sistem, sekarang kita lakukan penjadwalannya Bapak Ibu. Penjadwalannya masuk ke data tes. Setelah data tes kita masuk ke tambah tes. Ya. Di sini ada nama, deskripsi dan lain-lain nanti saya terangin. Bagian pertama di bagian mengelola tes, nama adalah nama tes. Contohnya tadi kita buat bahasa Indonesia, berarti ini adalah untuk USP 2024 bahasa Indonesia. Ya. Misalkan di kelas tertentu Bapak Ibu mengajarnya, misalkan 12 MIA. Ya. Kalau 12 MIA di sini keterangannya harus 12 MIA. Misalkan Bapak Ibu mengajar khusus bahasa Indonesia di kelas MIA. Apabila Bapak Ibu mengajar di seluruh kelas 12, cukup di kelas 12 saja. Belakangnya tidak usah ditambahkan MIA atau IIS ya. Berarti namanya adalah USP 2024 bahasa Indonesia strip 12. Ya. Kita kopikan saja ke deskripsinya. Di sini jadwal ya Bapak Ibu, rentang waktu. Kita klik rentang waktunya. Di sini muncul ya. Muncul rentang waktunya, masuk rentang waktunya soalnya mau dibuka sampai kapan. Nah, ini adalah kembali lagi ke penjadwalan yang telah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Saya contohkan misalkan kita mulai ujian tanggal 4 ya. Tanggal 4 Maret. Mulai dibuka misalkan pukul 7.30 AM pagi ya. Sampai pukul 9.00. Oh ya, perhatikan jadwal di sekolah Bapak Ibu sesuai mata pelajaran yang akan diujikan di hari itu. Misalkan di sini hari Senin pada jam 7.30 sampai jam 9.00 adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, berarti kita buat di sini tanggal 4 7.30 waktu mulai, waktu habisnya adalah tanggal 4, waktu habis soal jam 9 ya. Setelah itu kita apply. Di sini ada di grup ini ada berbagai macam kelas ya. Di sini ada macam-macam kelas ya. Kita pilih untuk USP yang sesuai untuk USP kelas 12. Di sini sudah saya buat grupnya. Misalkan di seluruh kelas 12 ya, cari yang tulisannya di belakang sudah saya siapkan ya, sudah saya siapkan grup. Cari keterangannya yang ada keterangan USP 2024. Ini ya berarti ya USP 12 IIS 1 USP 2024, kemudian ini lagi 12 IIS 2 USP 2024 ya. Sambil klik kontrol Bapak Ibu ya, CTRL di keyboard. Ya, karena kita memilih lebih dari kelas. Setelah itu apa? Enggak apa-apa. Rene wae. Enggak boleh video tutorial. Sekarang enggak tutorial guru-guru. Kalau sudah 3 kelas, berarti di sini ada USP 2024 12 IIS 1, 12 IIS 2, 12 MIA. Sudah terpilih waktu tesnya 60 menit. 60 menit. Poin dasarnya
Karena soalnya 50 soal, poin dasarnya untuk mendapatkan nilai 100 berarti per soal itu poinnya 2. Poinnya 2. Kemudian jawaban kosong nilainya kosong, jawaban salah nilainya kosong. Tunjukkan hasil tidak kita tunjukkan, ya. Detail hasil tidak kita tunjukkan. Setelah itu klik simpan. Ya, data setelah berhasil disimpan langsung scroll ke bawah. Ya, masukkan topik soal yang Bapak Ibu guru buat tadi. Di situ tadi namanya adalah bahasa Indonesia, kita cari ya. Paling bawah ya. Di sini namanya Atik strip USP 2024 bahasa Indonesia 50 soal. Kita pilih tipe soal semua ya. Pilihan ganda saja. Pilihan ganda tingkat kesulitan 1, jumlah soal 50, jumlah jawaban 250. Acak jawaban kita checklist, kemudian yang ini juga mengacak soal kita checklist, mengacak jawaban kita checklist. Setelah itu ditambah soal. Untuk mengecek apakah tes kita berhasil terimport atau belum, kita masuk ke daftar tes ya. Ini adalah daftar tes yang pas kemarin, dan ini adalah daftar tes USP untuk kelas 3 besok ya. USP 2024 bahasa Indonesia kelas 12, maksimum skor 100. Waktu mulainya mohon dicek kembali apakah sesuai jadwal. Kalau sudah sesuai jadwal berarti Bapak Ibu guru sudah berhasil mengupload soalnya ya. Untuk video mengupload soal mungkin ini sedikit dari saya. Kemudian untuk mendownload soal langsung saja saya jelaskan sedikit download soal ya. Untuk mendownload jawaban, di sini ada rekap hasil tes ya. Ya, di sini ada kelas misalkan kita bertindak sebagai wali kelas di sini, mau tahu seluruh misalkan kelas 12 nilainya berapa. Di sini tinggal klik saja USP, ini rentang waktunya. Ya, mungkin itu sedikit dari saya untuk mendownload soal. Kita sambung ke video berikutnya. Untuk pengaturan soal mungkin sekian dari saya. Ya, kalau sudah yang kita tonton. Sekian dari saya. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Semoga sukses dalam melaksanakan USP berbasis Android. Terima kasih.